Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 dari mata kuliah penelitian tindakan kelas akan mempresentasikan tentang menyajikan proposal PTK pada sampel 1. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kami. Yang pertama saya sendiri yaitu Monika Putri Wijaya dengan NIM 2031156. Lalu ada Tiara Lingga Aquilina dengan NIM 2031105. Baiklah, pada materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Pada materi kami mengambil judul yaitu tentang peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi biologi menggunakan model pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS di kelas 11 SMA. Nah, lalu pada bab satunya yang terdapat pendahuluan yaitu terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian. Baiklah, materi yang pertama tentang latar belakang masalah. Ada beberapa poin penting yang harus ada di dalam latar belakang masalah. Yang pertama, poin yang penting yang harus dikemukakan yaitu hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian tersebut. Lalu dikemukakan masalah yang menjadi fokus atau yang akan dipecahkan dalam sebuah penelitian. Lalu ada dikemukakan data dan fakta. Yang keempat ada dikemukakannya alternatif solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah dalam sebuah penelitian. Kembali kita kepada poin yang pertama, yaitu dikemukakan hal-hal yang mendorong atau argumentasi pentingnya dilakukan penelitian. Pada artikel atau mini proposal ini terdapat di pendahuluannya yaitu tentang ini yang dapat kita lihat tentang kemampuan peserta didik, argumentasi yang dapat kita baca seperti ini. Sebuah argumentasi tentang kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran biologi tidak terlepas dari kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan metode yang tepat dan melibatkan siswa. Itu adalah contoh poin-poin pendahuluan yang harus ada di dalam latar belakang. Yang kedua, dikemukakan masalah yang menjadi fokus atau yang akan dipecahkan dalam penelitian. Nah, di dalam penelitian ini kami memecahkan suatu masalah, yaitu yang seperti yang tertera di dalam PowerPoint ini. Ada masalah meskipun peserta didik aktif, namun peserta didik tersebut cenderung orang yang sama dalam setiap pertemuan yang terlihat lebih menonjol daripada yang lainnya. Masalah proses pembelajaran biologi dikaitkan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang relatif masih rendah. Lalu selain kemampuan peserta didik harus berpikir kritis, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran. Ini adalah merupakan salah satu bentuk masalah yang menjadi fokus atau yang dipecahkan dalam penelitian ini. Lalu adanya dikemukakannya fakta. Seperti yang tertera dalam latar belakang ini, ada fakta di mana bahwa oleh Frank Lehman di University Maryland pada tahun 1981, Think, Pair, Share adalah merupakan satu mode pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran mendorong peserta didik untuk berpikir, berpasangan, dan berbagi informasi, dan kemudian menulis karangan deskripsi berkenan dengan topik tersebut. Mode pembelajaran Think, Pair, Share dilaksanakan menjadi 3 tahap, yaitu berpikir secara individu, berpikir dengan teman, dan berbagi dengan teman. Lalu ada dikemukakan alternatif solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah. Setelah kita mengemukakan semua masalah-masalah dan data-data yang telah ada dilakukan oleh penelitian sebelumnya, kita memberikan alternatif. Sebagai upaya untuk memperbaiki proses pembelajaran biologi yang ditandai dengan meningkatkan kemampuan kritis peserta didik, maka dilakukanlah penelitian dengan judul peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi biologi menggunakan mode pembelajaran Think, Pair, Share atau TPS di kelas 11 SMA.
atau di kelas 2 SMA. Nah, sekian materi-materi yang telah saya kemukakan. Selanjutnya materi tentang identifikasi dan materi lainnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, Tiara, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sini saya akan melanjutkan materi mengenai identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan pemilihan poin-poin masalah yang dianggap penting, yang diungkapkan dan berhubungan erat dengan suatu masalah atau variabel penelitian. Nah, dari judul yang diambil tadi dapati identifikasi masalahnya itu ada dua, yaitu yang pertama, penguasaan konsep pada materi pembelajaran biologi masih kurang, sehingga kemampuan berpikir kritis peserta didik masih tergolong rendah. Kedua, yaitu orientasi pembelajaran masih bersifat teacher center, yang artinya itu berpusat pada guru. Dan mode pembelajaran yang digunakan tuh kurang sesuai dengan karakteristik peserta didik, sehingga peserta didik merasa jenuh atau bosan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Next. Selanjutnya, batasan masalah. Dari judul yang diambil itu dapati batasan masalahnya. Yang pertama, subjek penelitian dibatasi pada peserta didik kelas 11 MIPA tahun ajaran 2022-2023 SMA. Yang kedua itu mode pembelajaran dibatasi pada mode pembelajaran Think Parser atau TPS. Yang ketiga, objek penelitian dibatasi pada ranah kognitif, tepatnya kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya itu rumusan masalah. Masalah dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan dan juga dapat dibentuk dalam kalimat tanya. Misalnya apa, sebagaimana, bagaimana, dan lainnya. Namun, dalam penelitian ini dianjurkan untuk merumuskan masalah dengan menggunakan kalimat tanya. Seperti yang ditampilkan pada slide ini, rumusan masalah dari proposal yang dibuat yaitu bagaimana peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi biologi menggunakan model pembelajaran Think Parser TPS di kelas 11 SMA yang akhirnya diakhiri dengan tanda tanya. Selanjutnya itu tujuan penelitian. Tujuan penelitian dinyatakan dengan singkat dan jelas. Penelitian itu dapat bertujuan untuk menguraikan, mengungkapkan fenomena, membuktikan, menguji, atau membuat suatu atau sesuai dengan judul, batasan, dan rumusan masalahnya. Berdasarkan rumusan masalah itu dapati tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi biologi menggunakan model pembelajaran Think Parser atau TPS di kelas 11 SMA. Selanjutnya itu manfaat hasil penelitian. Uraian manfaat hasil penelitian terhadap peningkatan kualitas pendidikan atau pembelajaran, sehingga tampak kontribusinya. Di sini dapati bahwa manfaat penelitian yang pertama yaitu bagi peserta didik, dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik pada materi biologi. Lalu manfaat penelitian bagi guru dapat menjadi sumber informasi tentang penggunaan model pembelajaran Think Parser, sehingga bisa mengembangkan pembelajaran dengan pendekatan yang bervariasi. Yang ketiga, manfaat penelitian bagi sekolah. Itu dapat memberikan dampak positif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang terakhir, manfaat penelitian bagi peneliti. Itu dapat menambah ilmu, pengalaman, dan wawasan yang bermanfaat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, itu Tiara. Mungkin hanya itu presentasi dari kelompok 10 yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami
Saya selaku moderator akan setelah membuka, saya akan menutup kembali presentasi yang saya buka tadi. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.